Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut dari sesi 1 tadi untuk melanjutkan menganalisa saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk kita bantu analisa sahamnya. Jadi tadi di sesi 1 kita sudah review dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi di video yang season kedua ini kita akan bahas di nomor 11 sampai nomor 16 gitu. Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama, kita akan langsung bahas saham TKIM. Kita lihat saham TKIM. Di sini teman-teman perhatikan saham TKIM sudah mulai landing ke atas ya. Sahamnya sudah mulai landing ke atas. Namun dengan harga atau area yang sekarang, kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya sarankan teman-teman wait and see dulu. Di sini ada suatu resisten yang benar-benar kuat, yaitu di level harga 6.650, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia benar-benar break, baru kita bisa buy on breakout saham TKIM ini. Sebenarnya secara overall TKIM ini masih menarik. Di sini juga dia telah break area support become resistance-nya, resistance become support-nya, sorry. Jadi kita tunggu dia mampu break area 6.650 baru kita pertimbangkan untuk entry saham TKIM ini. Atau kita tunggu informasinya 1 sampai 2 hari ke depan, strukturnya terbentuk seperti apa atau base-nya terbentuk seperti apa. Baru kita pertimbangkan untuk entry saham TKIM ini sendiri gitu. Secara overall TKIM ini masih menarik untuk teman-teman hold apabila teman-teman sudah punya barangnya dari harga bawah. Nah, selanjutnya kita bahas saham Cepin. Untuk Cepin sendiri di sini teman-teman perhatikan dia sudah mulai landai ke bawah, dia mulai memasuki area-area supportnya. Jadi sebenarnya di sini teman-teman perhatikan area supportnya sendiri juga sudah tidak fresh ya, dia sudah beberapa kali dijemput orderannya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi buy, teman-teman masih bisa lakukan. Namun perhatikan ketika dia benar-benar break di bawah 5.450, saya sarankan kepada teman-teman lakukan pembatasan resikonya terlebih dahulu atau cut loss terlebih dahulu. Sebenarnya secara area teman-teman bisa spekulasi buy, ini adalah area demand-nya. Tapi kalau seandainya dia benar-benar break, dia akan mempunyai strukturnya seperti ini, teman-teman. Dia break, dia penetrate ke atas, baru dia drop gitu. Jadi untuk Cepin pastikan ketika teman-teman entry, teman-teman harus ngerti resikonya dan lihat area stop loss kita tuh di bawah 5.450 gitu. Nah, selanjutnya kita bahas saham Inco. Jadi ini adalah saham komoditas nikel. Di sini teman-teman perhatikan kita juga sudah pernah rekomendasikan saham ini beberapa kali dari area bawah. Jadi ini adalah area ketiga yang kita bahas untuk saham Inco atau rekomendasikan saham Inco sendiri gitu. Jadi ini adalah area entry kita, teman-teman. Ini adalah masuk area entry kita. Namun kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 6.520, 25 ini, ya teman-teman mau nggak mau lakukan namanya pembatasan resiko. Ini adalah area berikutnya yang akan dia kejar, teman-teman. Ini area berikutnya yang akan dia kejar. Jadi kalau seandainya teman-teman cut loss, ya tidak masalah. Di sini nanti teman-teman bisa buyback lagi sahamnya gitu. Kalau seandainya teman-teman tidak ingin cut loss tapi ingin buyback di area ini, ya teman-teman bisa lakukan juga gitu. Sekarang sesuaikan dengan style teman-teman. Karena secara overall sebenarnya Inco ini masih menarik. Selagi dia di atas 5.850, structure marketnya belum rusak untuk trend up-nya atau trend bullish-nya. Jadi kita tinggal perhatikan aja di mana area-area demand-nya secara majority-nya. Jadi ya teman-teman perhatikan ketika teman-teman entry misalnya di harga 6.800 nih, ya kan? Teman-teman nggak ingin cut loss, ya udah teman-teman perhatikan aja di mana area untuk melakukan average down atau buyback kembali saham Inco nih supaya harga average teman-teman terus turun ke bawah gitu. Jadi ya teman-teman jangan nanti ketika melakukan average down teman-teman nggak tahu di mana area-area yang bagus, teman-teman gitu. Yang paling penting adalah teman-teman jalankan sesuai plan teman-teman, jalankan sesuai metode teman-teman. Jangan nanti teman-teman entry tapi tidak mengerti metode atau rules apa yang teman-teman ingin gunakan ketika entry di marketnya. Itu yang sangat berbahaya gitu. Sebenarnya secara overall Inco ini masih menarik atau masih bagus. Yang paling penting adalah tinggal perhatikan area yang bagus untuk teman-teman entry di saham Inco ini. Ini area yang pertama yang bagus. Tapi kalau seandainya dia break, ini area kedua untuk teman-teman entry di saham Inco ini sendiri gitu. Oke, itu untuk Inco.
Selanjutnya saham Wika. Wika ini sebenarnya dari jauh hari kita sudah pernah referensikan sahamnya. Jadi di sini teman-teman perhatikan dia false break ya, dia rupanya false break area base-nya, setiap itu dia build ke atas, dia curi liquidity-nya dan dia sudah dekat area TP. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya lebih katakan jangan lakukan entry di area ini. Mending sabar aja akan ada waktunya dia akan penetrate ke bawah dulu, masuk area demand ini, baru teman-teman entry dan ikut trennya gitu. Atau kalau seandainya tidak masuk area ini, kita tunggu dia membentuk swing low di area mana, baru teman-teman entry di saham Wika ini. Dengan area sekarang ya saya sarankan jangan dulu entry teman-teman, jangan dulu entry. Kita tunggu swingnya terbentuk atau dia masuk area demand yang telah kita tandakan sebelumnya. Ini adalah area demandnya, area atau area swingnya, atau kita tunggu swing low-nya terbentuk gitu teman-teman. Oke, itu untuk Wika. Selanjutnya kita bahas saham SMMT. Kita lihat saham SMMT. Untuk SMMT sendiri teman-teman perhatikan dia di sini drop ya, dia mulai up, namun dia tidak mampu membuat higher high. Dia di sini dia membuat higher low setidaknya teman-teman perhatikan. Kita lihat time frame ke H4. Nah, di sini adalah higher low-nya atau bisa kita buat jadi area demand kita. Nah, untuk SMT sendiri saya lebih prepare ya. Saya lebih prepare wait and see dulu. Mending kita coba buy on weakness atau buy fisik bottom saja di saham SMMT ini sendiri. Kita tunggu dia masuk area di 820 sampai 765 gitu. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman entry. Tunggu dia penetrate ke bawah, baru teman-teman entry di saham SMMT ini sendiri gitu. Atau kita tunggu structure barunya terbentuk seperti apa gitu. Oke, itu untuk SMMT. Selanjutnya kita bahas saham terakhir, itu ada saham MTEK teman-teman. Jadi untuk MTEK sendiri sebenarnya saya pribadi juga sudah cut loss saham ini. Saya sudah kena stop loss saya ketika dia break area 2020. Di sini teman-teman perhatikan. Namun di sini ada area juga, tapi saya tidak mau spekulasi di saham ini. Sebenarnya secara overall kalau seandainya teman-teman tidak rela cut loss saham MTEK ini, saya katakan masih oke ya, masih oke, karena satu, saham ini secara fundamental masih kuat dan secara structure juga memang dia break 2020 area higher low-nya. Namun kita tunggu swingnya terbentuk seperti apa teman-teman. Kita tunggu swingnya terbentuk seperti apa, karena sebenarnya untuk MTEK ini sahamnya masih menarik gitu. Cuman kita tinggal tunggu aja di mana area kita untuk buyback kembali. Saya pribadi kenapa saya cut loss saham ini dulu, karena saya akan buyback ketika dia masuk area-area yang bisa kita pertimbangkan untuk entry teman-teman. Jadi lebih baik saya potong dulu baru saya buyback di bawah, itu jauh lebih relevan ya. Tapi kalau seandainya teman-teman enggak ingin cut loss ya enggak masalah sebenarnya, enggak masalah untuk saham MTEK ini. Jadi yang paling penting kita tunggu dulu dia masuk area di mana dan kita perhatikan terjadi suatu reaksi apa ketika dia memasukin area itu gitu. Jadi teman-teman harus ketahui juga ya, kalau seandainya teman-teman masih butuh navigator atau masih butuh bimbingan dalam belajar untuk masuk ke dalam pasar modal atau masuk dalam bisnis ini ya, saya sarankan kepada teman-teman pilih saham yang benar dulu teman-teman. Pilih saham yang baik dan benar dulu. Gak masalah teman-teman coba trading di saham-saham lapis 3 atau saham gorengan, tapi pastikan teman-teman benar-benar sudah ukur resikonya teman-teman. Sudah ukur resikonya, dan paling penting teman-teman sudah mengerti resikonya. Itu yang paling penting. Tapi kalau seandainya teman-teman belum rela cut loss, nggak pandai bagaimana mengukur historical ratio, ya saya sarankan teman-teman pilih saham yang benar dulu. Kenapa? Ketika teman-teman pilih saham yang benar, setidaknya teman-teman sudah naikkan win rate teman-teman. Kalau seandainya teman-teman katakan pergerakannya lambat, kenaikannya tidak signifikan, ya sekarang kembali ke modal teman-teman tuh berapa gitu. Modal teman-teman tuh berapa? Misalnya saham itu naik 100%, tapi modal teman-teman cuma 1 juta 2 juta, ya nggak akan terasa teman-teman, nggak akan terasa.
Tapi kalau seandainya modal teman-teman yang teman-teman naikkan, misalnya sekali entry 100 juta, naik 1% itu udah 1 juta, teman-teman. Itu udah lumayan terasa gitu. Jadi, jangan teman-teman pikirkan persentasenya itu kenaikannya dalam satu hari lambat. Nggak seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika teman-teman entry, tapi teman-teman tuh bisa tidur. Itu yang paling penting. Teman-teman tuh bisa nyaman untuk koleksi saham ini, nggak takut ke depannya seperti apa. Itu yang paling penting, teman-teman. Misalnya, teman-teman entry di saham MTech. Oke, kita katakan let's say teman-teman sedang sangkut floating loss 8%. Kita katakan seperti itu misalnya. Nah, tapi teman-teman nggak ingin cut loss gitu. Teman-teman nggak ingin cut loss. Ya, saya berani katakan tidak masalah. Tidak masalah gitu. Tapi risiko terbesar yang kemungkinan besar dalam jangka pendek yang akan kita alami apa? Ya, bisa jadi adalah dana teman-teman tuh akan terpendam lebih lama. Karena apa? Karena teman-teman tuh sedang floating loss di saham MTech. Itu risiko terbesar dengan kondisi sekarang. Karena apa? Dengan fundamental dia yang bagus, structure market dia yang masih oke, ya kemungkinan besar teman-teman hanya dananya terpendam. Yang paling penting adalah teman-teman udah misalnya nih, teman-teman sangkut di misalnya kita katakan let's say di 2100 kita katakan. Oke? Yaudah, teman-teman lakukan adjustment. Buat roadmap ulang saham MTech ini. Misalnya bagaimana? Ya, kita lihat nih, di mana sih area demand yang bisa teman-teman manfaatkan? Ya, teman-teman tinggal lihat nih, di mana terjadi suatu gejolak harga yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, di sini gitu. Di sini. Jadi, simpelnya gini, teman-teman. Misalnya teman-teman sangkut. Nggak masalah, teman-teman buat roadmap baru. Perhatikan, ketika dia masuk area demand ini, ya udah, teman-teman boleh lakukan namanya buyback saham MTech ini sendiri gitu. Teman-teman bisa buyback saham MTech ini sendiri. Supaya apa? Supaya average teman-teman tuh terus turun gitu, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman punya plan. Kok seandainya teman-teman tidak rela cut loss, ya teman-teman tradinglah di saham LQ45. Ketika teman-teman trading di saham LQ45, tinggal buat roadmap aja, perhatikan di mana area-area demand zone-nya aja, teman-teman. Itu yang paling penting. Makanya kenapa saya selalu coba referensikan saham-saham LQ45. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya ada teman-teman yang tidak rela cut loss, teman-teman. Ada teman-teman yang tidak rela cut loss. Tapi kok seandainya teman-teman yang sudah mengerti mengukur ratio, ya teman-teman boleh aja trading di saham lapis 3 atau di luar saham LQ45 untuk percepatan portofolio teman-teman. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa diversifikasikan aset teman-teman. Misalnya 60% masukkan ke saham, tradingkan di saham LQ45. Sisanya 40% coba percepatan portofolio di saham-saham gorengan. Itu sah-sah aja. Sekarang kembali ke teman-teman, tipenya apakah teman-teman tipe trader konservatif, moderatif, atau agresif gitu. Jadi sesuaikan dengan profil risiko teman-teman aja gitu. Oke, jadi untuk MTech sendiri sebenarnya overall tidak ada yang perlu teman-teman takuti. Yang paling penting, misalnya besok dia masuk ARB lagi, masuk 1850, ya teman-teman bisa buyback saham ini. Jujur saya pribadi, kalau seandainya dia masuk ke area ini, saya akan buyback lagi saham MTech ini, teman-teman. Saya akan buyback kembali saham MTech ini. Jadi kita tinggal tunggu structure MTech ini besok seperti apa ke depannya, gitu. Ketika dia benar-benar masuk area demand kita, baru kita akan buyback lagi saham MTech ini sendiri, gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Jadi semoga apa yang saya sharingkan di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya ingin katakan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.